بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali bersama dengan menulis selawat di kolom komentar video ini. Semoga dengan berkat selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau, dan apa yang menjadi hajat kita masing-masing segera dikabulkan Allah, mendapat rezeki berlimpah dan umur panjang, dan semua kesulitan yang sedang kita hadapi dimudahkan dan diberikan jalan keluar berkat wasilah kabulkan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya Al-Quran merupakan kitab yang penuh dengan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Di samping itu, di dalam Al-Quran juga tertantum sebuah rahasia bagi siapa saja yang mentadabburnya dan senantiasa melaziminya dengan membacanya. Selain itu, terdapat banyak kelebihan yang akan diperoleh bagi orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran berdasarkan nas yang sahih, sama ada dari Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat-ayat yang dijadikan sebagai bacaan rutin. Dua ayat khusus yang dibacakan di waktu malam, anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, riwayat daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat ini pada waktu malam, niscaya dicukupkan baginya. Makna diberi kecukupan baginya, sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwasanya diberi kecukupan dunia dan akhirat. Sementara Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya, beliau menafsirkan makna kafatah, makna dicukupi baginya adalah telah cukup baginya qiyamul lailin, bangun di tengah malam untuk beribadat. Telah cukup baginya untuk membaca Al-Quran sama ada di dalam atau di luar salat. Telah cukup baginya perkara-perkara yang melibatkan akidah, karena ayat tersebut menceritakan tentang keimanan, dan telah cukup baginya untuk terselamat daripada segala keburukan, dan telah cukup baginya terselamat daripada keburukan-keburukan syaitan, dan telah cukup baginya untuk menolak daripada keburukan manusia dan jin, dan telah cukup baginya untuk mendapatkan kebaikan di dunia ila yaumil qiyamah. Menurut Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, mana dicukupi pada hujung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat cukup tersebut bersifat umum, memiliki makna yang sangat luas, sehingga bisa kita ambil kesimpulan kelebihan dua ayat ini meliputi kebaikan dunia dalam kubur hingga hari kiamat kelak. Ayat yang dimaksud adalah dua ayat terakhir yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat
Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat khusus yang dibacakan di waktu pagi hari mendapatkan kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, faedah yang sangat agung. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat ini, niscaya mewakil Allah Subhanahu wa taala menyuruh oleh Allah untuknya 40,000 malaikat. Yang malaikat tersebut mendoakannya, menjaganya serta menulis kebaikan-kebaikan untuknya hingga hari kiamat kelak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh satu malaikat dari langit yang ketujuh. Malaikat tersebut turun ke bumi di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada bersamanya satu cemeti daripada besi, satu cangkuk daripada besi. Apabila berkehendak syaitan ingin membuat was-was, membisikkan bisikan-bisikan jahat pada orang yang membaca akan ayat ini, niscaya malaikat yang turun dari langit ketujuh selalu menjaganya. Syaitan-syaitan yang mendekati yang membacakan ayat ini akan dicambuk dengan cambuk api. Syarah hadis selanjutnya, maka adalah antaranya dan antara syaitan itu 70 hijab. Apabila hari kiamat tiba, firman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca, yang mendawamkan ayat ini, wahai hamba-hambaku, berjalanlah di bawah bayang-bayangan arasku, yang pada hari ini tidak ada tempat naungan melainkan di bawah arasku. Wahai hambaku, makan olehmu daripada buah-buahan yang ada di dalam surga, dan minum olehmu daripada air Kautsar, dan mandi olehmu daripada air salsabil yang ada di dalam surga, dan bahwasanya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, aku ridha kepadamu. Ketika kita melihat syarah hadis yang telah disyarahkan oleh muallif, oleh ulama-ulama besar berkaitan dengan kelebihan janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang mendawamkan akan ayat ini, kelebihan ayat ini meliputi dunia di alam kubur hingga hari kiamat kelak. Sungguh sangat-sangat rugi bagi siapa saja yang mengabaikannya. Dibacanya di pagi hari hanya dengan bilangan 1 kali. Ayat yang dimaksud terdapat di awal surat Al-An'am. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Khusus dibacakan di pagi hari dan sore hari. Di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Sayyidi Muhammad Haqqin Nazili rahimahullahu ta'ala, pada halaman 82. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi daripada Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca akan ayat ini di pagi hari, niscaya diutus oleh Allah, diwakil oleh Allah baginya 70,000 malaikat. Yang 70,000 malaikat mendoakannya hatta yunsi, hingga sampai sore hari. Dan jika mati di hari tersebut yang baginya ada membacakan ayat ini, niscaya termasuk di dalam mati syahid. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari,
Juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 70,000 malaikat untuk mendoakannya hingga datangnya waktu pagi kembali, serta mati di malam tersebut yang sore hari ada membacakan ayat ini, termasuk di dalam mati syahid. Selanjutnya hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, riwayat daripada Abi Amamah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca khawatim akan surat ini di malam hari atau di siang hari, jika mati di hari tersebut yang paginya ada membaca ayat ini, meninggal di malam tersebut yang sore hari ada membaca akan ayat ini, maka diwajibkan Allah baginya yaitu syurga pada hari kiamat. Sungguh kelebihan yang sangat besar. Dan hadis selanjutnya berkaitan dengan ayat ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bawi daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di setiap pagi hari membaca akan ta'awuz ini, kemudian sesudahnya membaca akan ayat khawatim surat ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 70,000 malaikat, tugasnya mendoakannya. Dalam riwayat yang lain, malaikat tersebut juga menjaganya hingga datangnya sore hari. Jika meninggal di hari tersebut, meninggal di dalam keadaan syuhada syahid. Dan barang siapa membacanya pula di waktu sore, kelebihan yang sama juga didapati di malam tersebut. Kesimpulannya, ayat ini kelebihannya meliputi kebaikan dunia, dalam kubur hingga hari kiamat kelak. Urutan bacaannya sebagaimana terdapat di dalam kitab ini. Yang pertama, membaca ta'awuz 3 kali. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kemudian dilanjutkan dengan khawatim surat Al-Hasyr. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Inilah bahagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai kelebihan yang sangat besar, meliputi kebaikan dunia di alam kubur hingga hari kiamat kelak.